Selamat datang di United News ID, channel khusus berita terbaru seputar Manchester United. Kami menyajikan update harian mulai dari transfer pemain, hasil pertandingan, analisis taktik, hingga gosip menarik seputar setan merah. Langsung saja simak berita selengkapnya. Glory Manchester United. Potensi reputasi Amorim tercoreng jika mundur dari MU. Ruben Amorim diwanti-wanti agar tak menyerah di Manchester United. Manajer asal Portugal itu diingatkan reputasinya tercoreng. MU belum juga tampil baik di musim ini. Dalam 7 pertandingan yang sudah dijalani, MU menuai 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kali menelan kekalahan. Pada pertandingan terakhir, MU menelan kekalahan 1-3 dari Brentford. Masa depan Amorim di MU mulai dispekulasikan. Ex-pemain timnas Belanda, Jimmy Floyd Hasselbaink, yang menyarankan agar Amorim bertahan di Man United sampai akhirnya dipecat. Ex-pemain Chelsea itu memberikan pertimbangannya. Saya rasa tidak demikian. Saya pikir kalau dia melakukan itu akan, saya pikir, membuat reputasinya lebih buruk, kata Hasselbaink di Sportskida. Saya pikir sekarang harus tetap berjuang. Dia harus mencoba mendapatkan laju bagus dan mendapatkan stabilitas. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah memenangi banyak laga yang akan membuat banyak orang tenang, kata dia menambahkan. MU akan menjamu Sunderland di Old Trafford, Sabtu, 4 Oktober 2025. Amorim bisa membawa setan merah memetik kemenangan? MU pantau 3 bek Liga Spanyol. Target direkrut di bursa transfer Januari 2026. Manchester United, MU, dikabarkan sudah memantau beberapa pemain bertahan menjelang bursa transfer Januari 2026. Setan merah bergerak cepat meskipun bursa transfer musim panas 2025 belum lama ditutup. Tim asuhan Ruben Amorim mendatangkan beberapa pemain baru di lini serang, dengan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko pindah ke Old Trafford untuk memperkuat lini serang. Perekrutan itu dilakukan karena musim lalu ketajaman setan merah jauh dari memuaskan. Sepak terjang transfer MU pada musim panas 2025 memunculkan hasil yang beragam. Setan merah mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan Liga Inggris. Statistik ini terlihat belum terlalu mengesankan. Kini, klub raksasa Manchester tersebut dikabarkan berniat mengatasi kelemahan lain yang tampak jelas di bursa transfer berikutnya. Menurut Fichajes, seperti dikutip Sport Mole, Manchester United sedang berupaya memperkuat sektor bek sayap kanan sebelum musim berakhir. Sebelumnya, mereka mengandalkan Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, dan Amad Diallo di posisi sayap sepanjang musim ini. Menurut laporan tersebut, MU sedang memantau 3 kandidat untuk perekrutan di bursa transfer Januari 2025. Ketiga pemain tersebut saat ini berkompetisi di La Liga, yaitu Nahuel Molina, John Aramburu, dan Omar El Hilali. Menurut laporan tersebut, perekrutan Aramburu dari Real Sociedad bisa menelan biaya sekitar €60 untuk bagi setan merah, mengingat kontraknya saat ini berlaku hingga 2030. Molina, yang kontraknya berakhir pada 2027, dianggap dapat dicapai, mengingat pemain Atletico Madrid tersebut telah kehilangan tempatnya di tim utama karena Marcos Llorente. Sementara itu, transfer Omar El Hilali dari Espanyol diperkirakan akan menelan biaya sekitar €25 juta. Opsi yang akhirnya dipilih United kabarnya akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk usia, ekspektasi gaji, dan harga yang diminta klub mereka saat ini. MU resmi rampungkan transfer kapten timnas Kolombia U17 Christian Orozco. Manchester United, MU, telah merampungkan perekrutan kapten timnas Kolombia U17, Christian Orozco, Kamis, 2 Oktober 2025. Gelandang bertahan berusia 17 tahun ini baru bergabung dengan klubnya saat ini, Fortaleza, awal tahun 2025. Namun, MU bergerak cepat untuk mengamankan kesepakatan sebelum klub-klub lain ikut bersaing memperebutkan tanda tangannya. Orozco telah tampil 9 kali untuk timnas Kolombia U17 pada 2024 dan dianggap sebagai salah satu prospek muda paling cemerlang di Amerika Selatan. Ia akan resmi bergabung dengan Setan Merah tahun depan setelah berusia 18 tahun pada Juli 2026, sesuai dengan peraturan FIFA tentang transfer internasional. Manchester United kini telah menyegel dan menandatangani kesepakatan untuk mendatangkan talenta Kolombia berusia 17 tahun, Christian Orozco. Biaya transfer $1 juta dari Fortaleza berlaku mulai musim panas 2026. Pengacara MOVE menyetujui semua kontrak. Kesepakatan dikoordinasikan oleh pencari bakat utama Antonaccio. Here we go, ungkap Fabrizio Romano. Manchester United, MU,
ingin menghindari terulangnya kesalahan transfer Moises Caicedo. Saat itu, mereka membatalkan transfer pemain Ekuador tersebut pada 2020 karena masalah dengan agen dan bandrol harga 5,5 juta pound. MU kemudian melihatnya bergabung ke Chelsea 2,5 tahun kemudian dengan rekor transfer Inggris sebesar 115 juta pound. Ini menandai keberhasilan transfer pemain Amerika Selatan lainnya di bawah strategi perekrutan baru MU. Sebelumnya mereka juga mendatangkan bek kiri berusia 18 tahun, Diego Leon, pada musim panas. Dilansir The Sun. Rasmus Højlund ungkap arti selebrasi menunjuk badge Liga Champions, bukan sindir MU. Rasmus Højlund menjelaskan makna di balik selebrasinya setelah mencetak 2 gol untuk Napoli dalam kemenangan 2-1 atas Sporting CP di Liga Champions, Kamis, 2 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak gol pembuka di Eropa saat berlari menyambut umpan Kevin De Bruyne. Dia kemudian menyelesaikannya dengan sempurna melewati kiper Sporting, Rui Silva, pada menit ke-36. Luis Suarez menyamakan kedudukan bagi Sporting melalui titik penalti di babak kedua. Tetapi De Bruyne dan Højlund kembali berkolaborasi untuk memastikan kemenangan bagi tim besutan Antonio Conte dengan 11 menit tersisa. Højlund bergabung ke Napoli dengan status pinjaman pada penutupan bursa transfer musim panas 2025. Klub juara Serie A tersebut akan mempermanenkan statusnya dengan harga 38 juta pound pada musim panas 2025. Setelah mencetak gol untuk Napoli, Højlund terlihat menunjuk emblem Liga Champions dan Napoli di kaosnya. Beberapa fans Manchester United menganggap gestur tersebut sebagai sindiran terhadap klub. Namun, Højlund menegaskan selebrasi itu hanya mengungkapkan kebahagiaannya bermain untuk Napoli di Liga Champions. Badge itu karena saya senang bermain untuk Napoli dan di Liga Champions, karena saya suka mencetak gol di Eropa, kata Højlund, seperti dikutip dari Metro. Højlund juga memberikan penghormatan kepada De Bruyne, yang memberikan assist untuk kedua golnya melawan Sporting. Saya pikir bermain dengan pemain seperti Kevin itu sangat istimewa, kata Højlund. Saya juga pernah bermain dengan banyak pemain luar biasa di Manchester United, tetapi Kevin adalah talenta yang luar biasa. Dia telah memenangkan begitu banyak gelar. Dia adalah legenda sepak bola. Bagi saya, yang terpenting adalah menemukan ruang dan dia akan menempatkan bola di ruang tersebut agar saya bisa berlari, imbuh dia. MU siap jual Bruno Fernandes. Saatnya pergi atau masih sabar demi trofi? Manchester United dikabarkan bersiap menerima tawaran Januari untuk Bruno Fernandes. Kapten MU tersebut menolak tawaran sebesar 100 juta pound dari Al Hilal selama musim panas setelah Dewan Klub mengisyaratkan bahwa mereka bersedia menerima proposal tersebut. Manchester Evening News melaporkan bahwa posisi Fernandes mungkin telah berubah mengingat performa MU yang buruk sejauh musim ini. Al Hilal diperkirakan akan mencoba lagi, bersama dengan beberapa rival Liga Pro Arab Saudi. Sementara klub-klub Liga Champions Eropa juga mungkin tertarik mengingat Fernandes tidak akan terikat kontrak di Piala Dunia. Dalam kasus Arab Saudi, Fernandes tahu ia bisa meninggalkan United dengan kontrak senilai 700.000 pound per minggu ketika bursa transfer dibuka kembali di tahun baru. Fernandes mengungkap alasan menolak tawaran besar dari Arab Saudi. Al Hilal sangat baik. Mereka berbicara dengan agen saya. Kemudian saya berbicara dengan istri saya. Ia bertanya, "Apa yang ingin Anda lakukan?" "Ia selalu mendukung keputusan saya," kata Bruno Fernandes, seperti dikutip dari BBC. "Akan mudah untuk pindah ke sana. Saya mengenal pemain Portugal di sana dengan sangat baik. Namun, saya ingin bermain di level tertinggi dan bersaing untuk meraih gelar-gelar utama. Saya bisa melakukan itu, dan saya masih ingin melakukannya. Saya sangat mencintai sepak bola," imbuhnya. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Old Trafford pada Januari 2020, Bruno Fernandes langsung menjelma menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah Manchester United. Gelandang asal Portugal itu bukan hanya sekadar pemain kreatif, tetapi juga pemimpin sejati yang menjadi motor penggerak permainan setan merah di setiap laga. Dampak instan sejak kedatangan didatangkan dari Sporting CP dengan bandrol sekitar 47 juta pound, Fernandes langsung memberi dampak besar yang jarang terlihat dari pemain anyar. Dalam separuh musim pertamanya saja, ia mencetak 12 gol dan 8 assist dari 22 pertandingan di semua kompetisi, torehan luar biasa untuk pemain yang baru bergabung di tengah musim. Kalau kamu fans sejati MU, bantu channel ini dengan klik like dan subscribe. Tulis pendapatmu tentang kabar terbaru ini di kolom komentar.